latar belakang pendidikan yang berbeda. Wanita itu mungkin hanya S1, kemudian yang laki-laki S3. Belum lagi latar belakang pekerjaan yang berbeda. Yang wanita tidak bekerja, yang laki-lakinya jadi seorang manajer di sebuah perusahaan tertentu. Atau sebaliknya. Saudara, kalau kita mau mengatakan tidak cocok, dari awal tidak cocok. Tapi faktanya, kalau lagi pacaran, semua jadi apa? Cocok. Kan itu fakta-fakta. Tapi setelah berjalan 10-30 tahun, jadi berubah, tidak cocok. Saudara, kita harus tahu rahasianya. Kalau pada saat berjalannya pernikahan ini kita mengalami ketidakcocokan, apa yang harus kita lakukan? Saya akan buka rahasianya. Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ketika kita merasa mengalami ketidakcocokan, khususnya buat Toto sama Melisa, sekarang ini masih maju-majunya nanti. Nah, setelah majunya hilang, nanti baru yang lain yang muncul. Tapi saya berdoa sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Anda tetap berbulan madu ya. Roma 15 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ketika ada ketidakcocokan di dalam rumah tangga, pegang firman Tuhan ini baik-baik. Terimalah satu akan yang lain. Sadarlah, memang dari awal Toto dan Melisa itu memang tidak 100% apa? Cocok. Jelas, yang satu pakai perasaan, satu pakai pikiran. Beda. Cari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang banyak kecocokannya, yang banyak kesesuaiannya, walaupun tidak bisa 100% cocok. Ada saja yang tidak cocok. Yesus sendiri menerima kita apa adanya. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mau ke belakang, siapa kita ini? Kita adalah orang berdosa yang tidak layak untuk dibenarkan sampai dimuliakan. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kita diselamatkan sampai akhirnya dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Siapa kita ini? Kita tidak ada artinya apa-apa. Kalau Tuhan Yesus saja bisa terima kita apa adanya, dari berlatar belakang yang sangat beragam, apalagi saudara dan saya. Mestinya kita bisa menerima pasangan hidup kita sebagaimana adanya. Setuju ya Mas Toto ya? Terimalah Melisa apa adanya. Begitu juga Melisa, terimalah Toto apa adanya. Jadi ini adalah yang sudah pas bagi Anda. Kalau mau cocok 100% nggak bisa. Jadi K yang pertama itu ketidakadanya kecocokan. Itu yang selalu menghambat kebahagiaan keluarga. Itu sebabnya hari-hari ini banyak muncul fenomena-fenomena saudara. Sudah 50 tahun menikah, bercerai. Rugi dong 50 tahun kan, sudah berjalan. Mestinya bercerai sebelum menikah gitu saudara. Artinya nggak jadi menikah, daripada udah menikah tapi bercerai itu kan berat saudara konsekuensinya. Karena banyak orang yang akan luka saudara. Anak-anak luka, istri luka, suami luka, mertua luka, orang tua luka, teman-teman luka semua. Pendetanya juga yang memberkati luka juga saudara. Kenapa? Waduh, aku yang memberkati, kenapa cerai ya? Luka semua, banyak lukanya. Nah, K yang kedua adalah kesulitan ekonomi. Nah, saudara, penghambat kebahagiaan keluarga itu karena ekonomi. Saya banyak sekali melihat di bawah matahari percekcokan dalam keluarga itu karena kesulitan ekonomi. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, dan terus cekcok setiap hari karena kesulitan ekonomi ini.
Jadi bagaimana dong jalan keluarnya supaya ekonomi kita tidak sulit? Saudara, saya memberikan 2 tips yang sampai hari ini saya anut di dalam kehidupan saya, sehingga puji Tuhan sampai hari ini ekonomi kami tidak pernah mengalami kesulitan. Berbagai badai sudah kami lewati, tapi puji Tuhan. Tips yang pertama adalah hidup benar. Saudara pegang baik-baik ini, Mas Toto dan juga Melisa. Selama Anda berdua hidup benar, yakinlah Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan Anda. Surga akan menyokong 100% kehidupan Anda. Kenapa begitu banyak keluarga-keluarga yang menderita kesulitan ekonomi? Karena hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Saya mau bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. 23, saudara, saya bacakan ayat 23. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi hidup benar ini merupakan dasar daripada keuangan kita yang baik, ekonomi kita yang baik. Saya kasih contoh sehari-hari. Kalau kita berbisnis, berbisnislah yang benar. Kalau kita sebagai seorang karyawan, jadi karyawanlah yang benar. Kalau kita menjadi seorang profesional, jadi profesional yang benar. Kalau kita menjadi seorang guru, jadilah guru yang benar. Kebenaran itu Tuhan yang akan bela. Setuju, Mas Tata? Kebenaran itu tidak perlu dibela, karena kebenaran itu Tuhan sendiri yang bela. Nah, itu sebabnya apa yang terjadi ketika 10 hukum Taurat itu didapat oleh Musa di Gunung Sinai. Saudara, dampak daripada orang yang hidupnya tidak benar, salah satunya adalah melakukan penyembahan berhala. Kalau nanti dibaca dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, di situ akan diterakan bagaimana dampak daripada orang yang hidupnya tidak benar. Maka dia akan mengalami sebuah dampak sampai 3 sampai 4 keturunan. Itu sebabnya saudara, kenapa ada garis keturunan, ini buyutnya melarat, melahirkan jadi kakek ya, melarat, melahirkan anak, melarat, melahirkan cucu, melarat. Kenapa bisa terjadi demikian? Sebenarnya kalau ditarik garis ke belakang, itu ada yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, sehingga apa? Mengalami berbagai kesulitan-kesulitan, khususnya kesulitan ekonomi. Jadi jalan keluar untuk kesulitan ekonomi adalah hidup benar. Saya tidak pernah setuju dari dulu sampai sekarang orang mengatakan begini, dengan cara yang tidak halal saja susah cari rezeki, apalagi dengan cara yang halal. Saya tidak pernah setuju dengan kalimat itu. Saya selalu berpegang kepada firman Tuhan. Kalau aku benar di dalam hidup, maka Tuhan yang bela aku. Saudara ingat, kerajaan surga itu senantiasa berbicara tentang yang pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita. Jadi selama kita benar, maka surga itu akan mensupport kehidupan kita sepenuhnya. Tapi tips yang kedua, bagaimana kita tidak mengalami kesulitan ekonomi. Saudara, semua ahli keuangan boleh berbicara di depan mimbar dengan gaya motivator. Tapi saya selalu menarik hal yang sederhana. Supaya kita tidak kesulitan ekonomi, sangat sederhana. Penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Setuju enggak ya?
Kalau saudara dapat 100 juta, pengeluaran 200 juta, susah enggak? Susah enggak? Susah. Penghasilan 100 juta, pengeluaran 200 juta, susah. Penghasilan 10 juta, pengeluaran 15 juta, susah. Tapi kalau penghasilan 10 juta, pengeluaran 5 juta, enak enggak saudara? Enak. Ini rahasia saudara. Nah, seringkali seseorang lupa dengan rahasia ini. Waktu penghasilannya 5 juta menjadi 10 juta, gaya hidupnya berubah. Dari mobil 1 juta umat, tahu mobil 1 juta umat, Avanza dan Xenia, berubah lagi, beli mobil yang baru lagi, dengan cara mencicil, lebih lagi saudara. Nah, apa yang terjadi? Pengeluaran lebih besar. Akibatnya apa? Penghasilan lebih kecil dari pengeluarannya. Maka yang terjadi setiap hari adalah pusing sekali. Dan akhirnya timbullah sebuah gerakan tutup lubang, gali lubang. Sampai lubangnya terlalu banyak, tidak ada lagi bahan untuk menutupnya saudara. Ini yang terjadi. Saudara, saya amati, kenapa ya kok ekonomi jadi sulit sekali buat keluarga-keluarga. Saya meneliti ini. Yang pertama, hidupnya tidak benar. Tapi yang kedua adalah cara mengelola keuangan tidak bijaksana. Jadi kalau saudara mau belajar ilmu keuangan, tidak usah jauh-jauh, pegang aja ini, tips ini. Penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Berapapun penerimaan Anda, kalau lebih besar dari pengeluarannya, don't worry, be happy. Itu yang akan terjadi. Aku happy-happy saja. Kenapa? Karena ini yang saya maintain selalu. Pengeluaran harus lebih kecil daripada pengeluaran. Penerimaan harus lebih besar daripada pengeluaran. Jadi saya maintain selalu. Jadi kalau mulai gaya hidup mau berubah itu, saya bilang, gede, jangan berubah gaya hidup ini. Tetap aja yang sama. Akhirnya kita akan mengalami happy. Nah, jadi udah ya, sudah saya berikan tipsnya ya. Jadi hanya 2 tips supaya tidak mengalami kesulitan ekonomi. Percayalah, hidup benar akan selalu dibela oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, bijaksana mengelola keuangan. Penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Sederhana saja, saudara. Tidak perlu rumit-rumit, tidak pakai rumus yang macam-macam. Tapi yang ketiga adalah masalah komunikasi. Saudara, menurut penelitian keluarga, percekcokan, kan perceraian itu dimulai dari percekcokan yang terakumulasi secara hebat, akhirnya bercerai saudara. 95% konflik dalam keluarga itu adalah karena komunikasi. Saudara, itu sebabnya komunikasi ini sangat penting. Sudah 3K, saya kasih jurus pamungkasnya, 1K saudara. Wah, apa 1K-nya? 1 Korintus pasal yang ke-13 saudara. Ini jurus pamungkasnya saudara. Ya, kadang-kadang K yang pertama belum bisa mengatasi, K kedua belum bisa mengatasi, K ketiga juga kadang-kadang belum bisa mengatasi. Tapi ini jurus pamungkas. K, 1K, kasih, itu yang mengatasinya. Setuju ya Mas Rota? Ya. Saya bacakan saja ya tentang kasih ini sebenarnya apa sih. Dari ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan seterusnya. Jadi
kuncinya, jurus pamungkasnya, yaitu apa? Kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah pesan-pesan yang terambil dari firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan hati kami ya Bapa. Khususnya buat Toto Adrianto dan Melisa Purnama yang sebentar lagi akan melangsungkan pemberkatan pernikahan kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara dikasih Tuhan, pemberkatan nikah kudus didasarkan atas janji nikah. Nah, itu sebabnya biarlah pada kesempatan yang berbahagia ini keduanya bangkit berdiri dan mengucapkan janji nikah. Saya Toto Adrianto berjanji di hadapan Tuhan, dengan Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Melisa Purnama sebagai istri yang sah dan satu-satunya yang saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang kehidupan ini. Selanjutnya Melisa yang mengucapkan janji nikah. Saya Melisa Purnama berjanji di hadapan Tuhan, sama Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Toto Adrianto, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan hidup dalam segala sesuatu seperti terhadap Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa selalu harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ada cincin pernikahan mereka, dan cincin ini sebagai lambang daripada kasih Kristus yang tidak berkesudahan. Nah, biarlah kasih Kristus yang tadi saya sudah sebutkan dalam 1 Korintus 13 itu ada di antara mereka. Kasih yang tidak pernah berkesudahan selama-lamanya. Dan sekarang saya akan memberikan kepada Bapak Adrianto cincin untuk dikenakan di jari manis daripada Melisa. Demikian juga sekarang Melisa mengenakan cincin ini ke jari manis dari Toto Adrianto. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan janji nikah yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, mulai saat ini Engkau sendiri yang memberkati mereka sebagai pasangan suami istri yang sah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah atas anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkat atas keluarga mereka, berkat atas pekerjaan dan usaha mereka. Berkati anak-anak yang manis, yang benar di hadapan Tuhan.
mulai saat ini sampai Engkau datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus melepaskan berkat atas rumah tangga, atas keluarga yang melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bangkit berdiri, dan saudara yang dikasih Tuhan silakan duduk. Nah, itu poin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang mereka sudah resmi menjadi suami istri yang sah. Tetapi Melisa masih menggunakan cadar. Apa yang harus dilakukan? Maka Toto harus mendekat. Kan tadi kasih kan? Ada kasih kan? Kemudian buka cadar istrimu itu pelan-pelan, nggak boleh tergopoh-gopoh. Nah, ya bukalah supaya kelihatan wajah cantiknya. Nah, sudah kelihatan Mas Toto? Nah, kalau sudah kelihatan jangan dipandang aja. Berikan ciuman yang terbaik, yang termanis. Nah, baik, saya akan ajak bersama-sama untuk perjamuan kudus. Kami bersama-sama dalam sepersekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Engkau yang memeteraikan kesatuan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Kami memegang roti, dan Engkau sendiri yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama